Halo semuanya, nama saya Clarence. NIM saya 2322130. Saya dari S2 Mikroelektronika STI ITB. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai paper review saya yang berjudul A Review of Attention Mechanism in Speech Recognition Topics Using Deep Learning. Oke, seperti yang telah kita ketahui, ya, di sini kita akan membahas dua topik, yaitu speech recognition dan juga attention mechanism. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu keduanya. Nah, speech recognition itu adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mengubah suara manusia menjadi kalimat yang tertulis. Nah, speech recognition ini termasuk juga dalam bidang natural language processing, ya. Di sana di dalam natural language processing juga ada speaker recognition gitu ya, mengenali identitas pembicara, kemudian ada emotion recognition ya, kemudian ada juga mungkin machine translation gitu ya, yang seperti ada di translator bahasa yang ada sekarang dan macam-macam. Kemudian attention mechanism itu adalah sebuah algoritma untuk membobot ya. Jadi kita membobot fitur yang telah diekstrak dari input. Jadi di AI, machine learning, kita kenal dengan ekstraksi fitur dalam hal speech ya, atau suara. Biasanya kita menggunakan misalkan MFCC atau mungkin LPCC atau mungkin MEL, spektrogram dan sebagainya. Nah, di sini kita tambahkan attention mechanism untuk membobot si fitur tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan fokus lebih kepada bagian daripada fitur tersebut yang memiliki informasi paling banyak. Nah, ini tentu saja meniru mekanisme yang dimiliki oleh manusia. Misalkan kalau manusia bisa melihat suatu pemandangan, kemudian manusia akan bisa misalnya memfokuskan pandangannya pada misalnya ada suatu pohon yang sangat tinggi besar, atau mungkin ada patung yang sangat cantik dan sebagainya. Nah, itu adalah attention. Sekarang kita akan masuk ke previous works atau pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini speech recognition tradisional biasanya menggunakan algoritma Hidden Markov Model dan Gaussian Mixture Model. Hidden Markov Model atau HMM digunakan untuk memodelkan model akustik dari suara manusia, sedangkan si GMM-nya, Gaussian Mixture Model, digunakan untuk menghitung probabilitas dari conditional ataupun state-state dari Hidden Markov Modelnya. Kemudian seiring berkembangnya zaman, maka ada yang namanya artificial neural network dan ada deep neural network, maka digunakanlah Hidden Markov Model dan deep neural network. Deep neural network digunakan untuk menghilangkan atau juga menggantikan daripada si Gaussian Mixture Modelnya. Nah, seiring berkembangnya zaman lagi, sekarang ada yang namanya deep learning, ya, yaitu misalkan convolutional neural network, recurrent neural network, baik yang tradisional recurrent neural network maupun yang long short term memory ya, LSTM, maupun yang versi bidirectionalnya, dan juga bisa juga ini dikombine ya. Jadi CNN dan RNN bisa juga dikombine menjadi sebuah arsitektur baru, yaitu hybrid CNN RNN. Sekarang kita akan membahas mengenai previous works dari segi attention mechanism-nya. Nah, attention mechanism ini bukanlah merupakan sebuah isu yang baru, karena attention mechanism sebelumnya sudah pernah digunakan untuk yang pertama adalah neural machine translation, yaitu sebuah alat atau sebuah mesin, sebuah network yang bisa digunakan untuk mentranslate ataupun menerjemahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Kemudian attention mechanism juga sudah dapat digunakan untuk image caption generation, yaitu untuk memberi judul atau caption terhadap sebuah citra. Dan juga emotion detection atau mendeteksi emosi. Nah, kemudian kita punya satu arsitektur baru yang disebut transformer. Nah, arsitektur transformer ini memiliki
layer attention tersendiri yang disebut dengan self attention. Nah, ini juga termasuk dalam pekerjaan yang dilakukan di bidang attention mechanism. Kita akan masuk ke paper pertama yang berjudul Listen, Attend, and Spell. Nah, paper ini adalah paper di mana sang penulis berusaha untuk menggunakan RNN, dalam hari ini adalah bidirectional LSTM ataupun LSTM, untuk membuat sistem encoder-decoder. Ya, dilengkapi dengan attention mechanism untuk speech recognition. Nah, encoder yang digunakan adalah BLSTM, dan BLSTM-nya ini dibentuk sehingga membentuk piramida. Ya, jadi disebutnya pyramidal by LSTM. Kemudian decodernya atau yang disebut speller menggunakan LSTM dengan menggunakan attention mechanism. Nah, attention mechanism yang digunakan disebutnya soft attention. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan sini ada 3 buah rumus di sini ya, 3 buah blok rumus. Rumus yang pertama ini adalah peluang kata output adalah kata ke i atau yi jika diketahui input x itu adalah input audionya gitu ya. Nah, dia punya PDF sendiri, punya probability distribution function yang terdiri dari fungsi input dan juga context factor atau CI. Nah, input SI ini adalah state daripada si decodernya, yaitu LSTM. Nah, output ini merupakan fungsi daripada state decoder LSTM sebelumnya, output kata-kata sebelumnya, dan juga context factor sebelumnya. Dan context factor ini diambil daripada fungsi attention ini. Fungsi attention ini diambil daripada state dari SI itu state daripada decoder, dan juga H yaitu hidden state daripada si LSTM-nya. Kemudian kita bisa melihat bahwa di sini ada energy score. Energy score itu diambil dari multi-layer perceptron. Jadi ada network tersendiri yang digunakan untuk menghitung energy factor ini, mengkonvert output daripada decoder dan encodernya menjadi energy factor. Kemudian dicarilah attention score dengan menggunakan probability distribution function yang bernama softmax seperti ini. Nah, kemudian setelah didapatkan si attention score-nya, maka akan dihitung context score dengan membobot si output ini HU dengan context factor yang tadi didapatkan gitu ya. Jadi ada 3 tahap untuk menghitung attention mechanism, yaitu multi-layer perceptron, kemudian si softmax-nya, kemudian melakukan pembobot. Sekarang kita akan membahas paper kedua, yaitu Attention Based Model for Speech Recognition. Nah, paper ini mencoba untuk menerapkan model pada paper Neural Machine Translation karangan Bahdanau untuk speech recognition. Dan ternyata model itu kurang cocok untuk speech recognition, terutama untuk kalimat-kalimat yang panjang. Sehingga model tersebut diperbaiki dengan menggunakan perubahan pada attention mechanism-nya, yaitu bagaimana? Yang pertama adalah untuk menentukan context factor atau energy factor yang sekarang dihitung juga, yaitu attention score yang sebelumnya. Jadi attention score sebelumnya akan mempengaruhi attention score yang sekarang. Kemudian dalam menghitung attention score ditambahkan juga di sini adalah koefisien beta di sini. Itu untuk mengubah softmax-nya. Bisa juga softmax-nya diubah dengan cara menambahkan si fungsi sigmoid ini untuk menggantikan eksponen. Nah, ini dua-duanya digunakan untuk memperbaiki model untuk kalimat-kalimat yang lebih panjang. Pada paper ketiga ini ada sedikit perbedaan, yaitu tujuan utamanya bukan untuk speech recognition, tetapi merupakan keyword spotting. Nah, keyword spotting ini sebetulnya mirip dengan speech recognition, tapi dia merupakan voice command. Ya, jadi yang ditugaskan bukan untuk mengerti kalimatnya, tetapi untuk melakukan sesuatu berdasarkan
apa yang diucapkan, dan biasanya inputnya adalah kata-kata. Nah, di sini metode yang digunakan tidak murni RNN, tetapi hybrid CNN BLSTM. Nah, sinyal suara diubah menjadi citra Mel spektrogram, kemudian diinputkan ke CNN. Dalam hal ini digunakan DenseNet ya. DenseNet-nya juga merupakan DenseNet custom, yaitu DenseNet Speech, yang modelnya lebih sederhana dibandingkan DenseNet yang kita kenal biasanya. Nah, kemudian CNN mengekstrak fitur lokal, kemudian diinput ke BLSTM untuk diekstrak fitur temporalnya. Setelah itu baru dimasukkanlah attention mekanismenya ini, yaitu soft attention. Cara menghitung energy score-nya seperti ini, V transpose dikalikan tan H ya. Jadi activation function-nya adalah tan H, activation function dari bobotnya dikalikan ini ada hidden state dari BLSTM ditambah bias. Kemudian dari energy score ini dihitunglah softmax seperti berikut ini. Nah, kemudian paper keempat, nah di sini mulai masuk ke arsitektur baru yang disebut transformer. Nah, pada transformer ini ada bedanya, yaitu transformer itu menggunakan attention mechanism tersendiri. Nah, di sini ada attention layer sendiri. Kemudian dia punya feed forward layer yang berupa seperti ini. Nah, di sini di paper ini tidak lagi digunakan RNN seperti LSTM atau BLSTM, tapi sudah menggunakan transformer. Nah, model menggunakan dua transformer, yaitu satu untuk audio encoder, satu untuk label encoder. Kemudian outputnya akan disatukan, dihybridkan menjadi sebuah output sendiri. Terakhir, di paper kelima, end-to-end multi-speaker speech recognition with transformer. Nah, di paper ini juga digunakan transformer untuk membuat arsitektur speech recognition. Nah, tetapi attention mechanism-nya diubah sedikit sehingga dia menjadi time constraint. Dalam artian, ketika menghitung attention-nya, ini adalah di kanan ini adalah rumus untuk self attention yang atas. Nah, yang di bawah ini kita ubah menjadi ada K aksen dan V aksen, di mana K aksen dan V aksen itu adalah K dan V, tetapi ukurannya dibatasi sebatas sebuah window yang kita tentukan. Terakhir, untuk kesimpulan, nah dari paper yang telah dibahas sebelumnya, attention mechanism terbukti membantu meningkatkan performa dari berbagai jaringan yang digunakan untuk speech recognition. Tadi sudah ada 3 at least ya contoh jaringan yang berbeda, yaitu yang menggunakan murni recurrent neural network ya berupa LSTM, BLSTM dan sebagainya. Kemudian ada yang hybrid ya berupa gabungan daripada CNN dan juga BLSTM. Kemudian ada juga jaringan baru yang disebut dengan transformer yang memiliki layer untuk attention sendiri. Nah, attention mechanism walaupun demikian masih memerlukan pengembangan dan perubahan untuk menyesuaikan dengan tiap tugas yang spesifik. Seperti yang tadi kita lihat, misalnya network atau jaringan yang digunakan untuk neural machine translation tidak serta-merta dapat digunakan untuk speech recognition. Perlu ada pengembangan dalam hal attention mechanism-nya sehingga network atau arsitekturnya dapat berjalan ataupun memiliki performa yang lebih baik. Kemudian di transformer tadi juga ada di mana self attention-nya diubah sehingga bisa menggunakan speech recognition dengan lebih baik. Sehingga dapat dilihat bahwa kemungkinan untuk speech recognition masalah utamanya adalah karena sinyalnya panjang, inputnya panjang dan juga banyak noise, sehingga diperlukan untuk membagi-bagi sinyal tersebut menjadi beberapa bagian, segmen, sehingga di segmen itulah yang difokuskan. Nah, mungkin seperti itu kesimpulan yang dapat saya tarik. Sekaligus ini juga mengakhiri presentasi saya. Terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf bila ada kekurangan.